Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jamaah rahimakumullah. Pertama, mari kita memunajat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sadar sebagai hamba yang fakir, butuh berproses kembali kepada Allah di semua aktivitas yang kita jalani, menyatakan selamat. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, dapat menyatakan kembali kepada diri Tuhan. Kedua, salawat salam pada junjungan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat kita memperhatikan sebuah ungkapan yang sangat sering terungkap, Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Allah memerintahkan kita ini untuk menjadi hamba-hamba yang adil, berangkat dari pandai mengadili diri. Maka realisasi penataan tata kelola kehidupan itu adalah dalam pijakan cara pandai mengadili diri sendiri. Wal ihsan, perbuatan baik yang dilakukan dalam kesadaran ada kehadiran Tuhan, sehingga perbuatan baiknya bukan karena riya, sum'ah, ujub, takabur, bukan karena pencitraan, karena wal ihsan. Perbuatan baiknya yang dilakukan itu karena kesadaran kebutuhan berproses kembali kepada Allah, karena manunggaling kawula Gusti, kesadaran bahwa tanpa dengan Dia nyata manusia itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sehingga berbuat baik itu keniscayaan karena kesadaran ada kehadiran al-ghaibnya diri Tuhan, sadar keberadaan Tuhan, sehingga kita membuat lakon pitukon. Wa ita'idil kurba, sehingga kita untuk selalu membangun terus-menerus tiada henti sebagai perwujudan maslahah, kekerabatan, bangunan kebersamaan dan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan perilaku-perilaku sebagai hamba Allah, sadar bahwa kita sebagai tatanan lahir itu berperilaku wala tatafarqu, tidak berpecah belah. Wa niha 'anil fahsya, maka gunakan akal pikiran yang rasional pada saat kita dikendalikan oleh ego, dikendalikan oleh nafsu yang akan membungkus kehidupan kita, buntoni kehidupan kita, yang menjadikan kita berada di dalam kubur. Dikubur karena jabatan, dikubur karena gengsi, dikubur karena pakaian, dikubur karena keturunan. Akibat dikubur sehingga kita menjadi jumut, menjadi kaku, menjadi beku, maka akan merusak jalan kebenaran yang dapat hadir di dalam diri kita. Maka langkah wayanah al-fasya, maka kita untuk waspada terhadap perilaku-perilaku yang tidak nalar, nalar yang terhubung dengan hati nurani, wal mungkar,
berlaku pengingkaran adanya kebenaran karena gengsi. Rasionalnya menerima, tapi gengsinya karena jabatannya, karena bangga keturunannya menjadi penghalang. Itulah orang-orang yang berada di dalam kubur. Wa ma anta bimusmi'man fil kubur. Seseorang tidak akan dapat menerima penjelasan dan menolak, mengingkari saat seseorang itu berada di dalam kubur. Maka tangeh lamun dapat menjawab, man ismuka, sopo jenengmu, sing akhirnya iki lo aku, dipampangkan di sana sini. Maka sesuatu yang dapat dihubungkan adalah inallah, karena sadar bahwa sungguh Allah itu dan para malaikatnya yusolu, nyambung, menyatu, terhubung dengan utusannya. Allah enggak menampak, maka membuat utusannya. Maka supaya hamba terhubung dengan keberadaan Tuhan, maka diperintahkan bersolawatlah kamu kepada Nabi. Nabi maknanya adalah nubuah. Disebut an-nabi karena ada ilmu yang menjadikan seseorang itu mengenal keberadaan Tuhannya. Adanya sebuah ilmu yang menjadikan seseorang itu mengetahui hakikatnya. Adanya ilmu yang menjadikan seseorang itu tahu tujuan hidup, kemana hidup. Menjadikan manusia tahu adanya sebuah al-ilm, adanya sebuah ilmu pembuka hakikat sesuatu tentang diri Tuhan yang punya nama Allah, pembuka hakikat sesuatu yang kita hidup di dunia ini supaya tidak terjebak dengan kehidupan-kehidupan jasadi, kehidupan-kehidupan duniawi. Kita normal, kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita normal menjalani hidup ini dengan seprofesional mungkin. Kita normal hidup ini sosial, bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Kita jalani dengan tata kelola kehidupan, mekanisme yang baik. Akan tetapi mengetahui tujuan hidup kita. Celakanya orangnya surga standarin dunya, widodari standarin dunya, neraka standarin dunya, beruntung ke surga standarin dunya. Akibat tidak mengenal Tuhannya, kekosongan hatinya, maka muncullah prasangka, muncullah tafsir, muncullah don, dan akibatnya beragama hanya berhenti pada agama budaya. Latak budallah, sesungguhnya banyak manusia sama sekali tidak menyembah Allah. Mereka beragama hanya ikut-ikutan, tapi tidak tahu tujuan. Padha karo numpak sepur, tapi ra roh sepur tujuane ndi-ndi. Ngertine tujuane mengarep, ndi tujuanmu ke depan. Padahal kuwi saya ngedoh, saya mundur. Semua Nabi Rasul tidak mengajarkan taklid. Semua Nabi Rasul tidak mengajarkan umatnya untuk mengikuti dia. Dan Nabi tidak pernah menunjukkan jalan pulang kembali kepadanya. Tidak demikian. Saat Nabi ngendikan bahwa ikutilah kamu, karena pada saat kalimat fatabinu, ikutilah aku, seperti kamu ya orang yang sakit berobat kepada dokternya, maka kamu mengikuti apa kata dokter. Maknanya di sini tapi bukan bermakna taklid buta, ikut-ikutan ning wuto, bukan ini. Akan tetapi pada saat katakanlah Kanjeng Nabi itu sebagai si sopir yang punya wewenang, punya SIM, yang memiliki hak untuk mengemudi dan ditunjuk untuk mengemudi kendaraan itu, si sopir, si Kanjeng Nabi ini, penumpangnya pun juga ditunjukkan
kita itu kemana? Ngapain kita harus naik kendaraan ini? Kenapa kita harus tahu tujuan kita? Ini loh tujuan kita kepada Tuhan yang punya nama Allah. Di tujuanku kowe supaya melu mugi ora taklid, ora mung elon-elon, maka juga ditunjukkan al-ghaibnya diri Tuhan. Itulah apa yang di dalam dada Kanjeng Nabi, sehingga sama di dalam dadanya hamba Ahlul Baitnya. Itulah sesungguhnya yang disebut Ahlul Bait. Itulah yang disebut sebagai keluarga. Tidak ada kaitannya dengan darah daging kulit sama sekali. Tapi sudah terlanjur salah kaprah bahwa Ahlul Bait itu adalah darah daging. Walaupun jempalian, walaupun ngamuan, walaupun misuan, tetap mengatakan aku keluarga di Kanjeng Nabi. Itulah yang terjadi. Sehingga agama rusak, sehingga agama bias, sehingga agama jeblok, sehingga pakaian-pakaian yang kita gunakan hanya kamuflase retorika sebagai orang yang suci, tapi dalamnya bungkus kenajisan. Maka tersebut di Maidah 104 itu, kehidupan berdunia hanya pada nama-nama, hanya pada simbol-simbol formalitas, sehingga kehidupan beragama hanya didasarkan pada sikap dan watak kultus, hanya fanatik, hanya kepada kebiasaan ajaran nenek moyang yang dianggap sebagai kebenaran, tapi dia sendiri tidak tahu kebenaran, hak menang dan sah. Sehingga sultannya adalah Sultan Arifin Orkestra. Sehingga agamanya agama taklid, ikut-ikutan tanpa sumber kebenaran dari Tuhan, kecuali hanya dari bacaan, dari katanya ke katanya. Tidak mengenal, taklid itu tidak mengenal yang memerintah, tapi merasa diperintah. Tidak dalam ikatan aku bersaksi, namun merasa bersaksi. Tidak dalam ikatan kenal, tapi merasa kenal, sehingga disebut sebagai sok orang yang diperintah, sok bersaksi, sok mengenal. Wong cilaka ki nek wis dibungkus kalimat sok, kowe nek petuk kancamu sing sok, megelne apa ora? Nganyelne apa ora? Pengen jites apa ora? Kan gitu. Tapi inilah seninya. Saat gue pengen jites, ngempet ojo nganti jites. Itulah seni hidup. Kan ngono ta? Tapi terus kemudian, ya Allah dosaku, aku cek duwe pegel, saya masih mudah kecewa, ya Allah. Bocah ki mbedhike gak njamak masalah. Dekne iki urung diulang tapi sok wis rumangsa diulang. Dekne iki urung kenal, sok wis suruh kenal. Dene urung nikah ning sok kaya wis nikah bolak-balik, nuturi kono-kono piye carane nikah sing harmonis padahal duwe bojo ora. Ya Allah, saking akeh dosaku, saking akeh kurang nglakon pitukonku, aku kok pengen jites ya Allah, mbok diparingi halal kula jites niki. Gitu. Sehingga sesungguhnya bid'ah dan taklid itulah perusak kebenaran. Dibedomi, dijadikan pegangan, dijadikan prinsip, dijadikan ideologi. Menjadi taklid buta, ikut-ikutan berlakunya orang-orang masa lalu, tapi tidak memahami, dia tidak mengerti, tidak mengenali maksud dan tujuan serta kenapa hal itu dilakukan. Kowe sholat mong elok-elok,
yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tapi gak roh mbiyen Kanjeng Nabi salat kuwi nyapa, tujuane apa, sampai sing diwaca apa ora genah, saat rukuk Nabi tidak ada hadis mau orang subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, bingung judek, akhirnya kita nggawe ngira-ngira apa ya kira-kira sing diwaca Kanjeng Nabi ya kan gitu, akhirnya kita sepakati subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Kalau kamu membuat kesepakatan dimirip-miripkan dan kamu membuat kesepakatannya dengan cara menggunakan kopiah, membuka sorban, maka kamu sah, karena itu adalah pakaian membuat kesepakatan, mengesahkan, bahkan merombak Kanjeng Nabi. Asal kowe nganggo kopiah karo nganggo sorban, maka kamu adalah waliullah. Ya, asal nganggo pakaian, pokoknya dibuka Bismillahirrahmanirrahim kan gitu, asal dibuka itu. Nak mbak buka juangkrik ya jelas kowe wali setan, bener salah. Karek tergantung cara bukae, kelambimu, lan bentuk sorbanmu. Sorbanmu orang nganggo karena tidak tatap muka, wong geger, iki bid'ah, iku bid'ah. Ngerokok bid'ah, tahlil bid'ah. Wong podo gak petuke lho kok wani ngelokke. Logisnya itu bid'ah itu apa? Wal amru yauma idzilillah. Selama kita menjalankan tidak bertatap muka dengan yang memerintah, maka itu disebut bid'ah. Kowe iki ora ditugasi dadi menteri. Kan ngono. Rumangsamu ning kowe dadi menteri iki gak terima bid'ah, goblok. Itu bi'ah wa ma'atroka ma yaumidin. Apa sing disebut orang itu berada di dalam cakupan liputannya Allah, yaitu saat seseorang itu berdunia yang dilakukan sungguh-sungguhnya itu tidak di dalam kungkungan dan tidak di dalam jeruji nafsu untuk nafsu, tidak dunia untuk dunia. Dia berdunia sebaik-baiknya, tapi dia tidak di dunia untuk di dunia. Dia golek duit orang kanggo ngumpul ke harta benda, tapi untuk proses alat kembali kepada Tuhan. Tapi piye carane supaya tidak bid'ah? Wal amr yauma idzilillah, hanya jika kamu menerima perintah bertatap muka yang memerintah, maka kamu disebut menjalankan ibadah. Wis nek ayat iki dicak ning ngene piye kabeh bid'ah. Kan berarti kan begitu toh. Wong itu ayat, kowe ora usah nggegeri kono-kono. Pokoke gak petuk Nabi Muhammad ya bid'ah. Berarti awake dhewe bid'ah ngono wae. Wes ngono. Bapak wong mandang, lho berarti Pak Yai dan ini iya bid'ah. Terus kemudian kita bid'ah hasanah, gak apa-apa. Jadi di neraka ning apik. Di neraka ning becik. Bid'ah itu tersesat banget. Judek ditambahi hasanah, bid'ah hasanah. Jadi sesat ning apik. Aku ora ngerti jane no piye sesat apik ki, piye ya sesat apik ki ya ngene. Habis kadang ya. Kayak jin. Enek jin kafir akhirnya judek enek jin Islam. Wong jenenge jin kuwi lho wis tersesat. Yes, gak karo-karuan. Tapi maklum, sebab itulah tafsir. Tafsir ki kira-kira itu kiroto itu cocok logi. Cocok logi muga-muga bener. Muga-muga bener tuh gak tahu bener. Keimanan yang berangkat dari anggapan, kepercayaan dan keyakinan yang tidak bisa dibuktikan oleh instrumen. Kalau kebenarannya Quran, oke, Quran itu benar. Apakah kira-kira
seandainya Nabi Muhammad itu yoswone nggak hanya 63 tahun, kira-kira Quran ki apa ya kira-kira tetap 30 juz.